masalah putusan gugur, kalau kita lihat dari rencana sidang perkara pokok besok hari Selasa. Artinya alasan hukumnya hakim memberikan putusan itu tidak jauh dari mengikuti putusan MK nomor 102 tahun 2015. Secara yuridis apa? Namun secara de jure de facto perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap penetapan sah tidaknya tersangka masih perlu nanti kita uji dalam eksepsi, karena ruang lingkup hukum formal ada pada dua tempat itu, satu pada pra peradilan, yang kedua pada eksepsi. Selanjutnya nanti bicara masalah perkara. Kalau kita tinjau dari doktrin sistem hukum di Indonesia menganut azas due process of law, mengingkari sistem mental model. Kita menganut sistem due process model. Kalau mental model itu yang pokoknya masuk dalam penjara dulu, urusan nanti itu mental model namanya. Yang pernah diterapkan di Amerika karena ada Miranda Rule, Miranda Right yang mengkritisi itu, akhirnya masuk ke due process. Sementara di Indonesia kita udah menganut due process law, bukan mental model, sistem mental model, sehingga artinya apa? Azas equality before the law, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum khususnya terhadap tersangka dilindungi oleh Tuhan. Itu yang. Nah, permasalahan utama makanya kita bilang kalau putusannya itu adalah putusan gugur demi hukum, ya artinya nantinya kita akan beracara kembali di tingkat eksepsi dan beracara kembali sampai keputusan ingkrah di tingkat PN untuk menguji tentang materi. Dalam kesimpulan kami sebenarnya sudah menyampaikan dua hal prinsip pokok. Yang pertama adalah perkara yang dilaporkan oleh almarhum itulah perkaranya tidak pernah ada, yaitu di Kelurahan Nyunyai tanggal 2 bulan November tahun 2020 tidak pernah ada. Tapi yang dilimpahkan perkaranya, perkara yang P21 adalah perkara yang juga dalam arti objek perkaranya ahli waris tahun 78. Dan lucunya dipersangkakan menggunakan dokumen palsu. Ini kalau nanti ke materi jadi problem. Artinya menggunakan dokumen palsu. Pertanyaannya, dokumen palsunya yang mana? Sementara dokumen palsunya belum ada yang mengatakan dokumen itu palsu. 263 ayat 1-nya belum pernah diproses. Ketika surat waris ini dinyatakan palsu, telah terbantahkan adanya surat ukur dari BPN 1177 dan 1178 yang mengatakan, yang antara lain warkahnya akte waris itu terbantahkan, dan di dalam surat ukur itu ada tanda tangan Suharyani. Artinya dia mengakui dong bahwa itu tidak palsu, tapi muncul kok terproses dengan palsu. Nanti kita beracara di tingkat material. Kami cuma menghimbau kepada Mahkamah Agung mencermati azas di tataran doktrin, di tataran azas kita menganut azas due process of law dan equality before the law, melindungi hak asasi manusia sebagaimana kuat. Namun dalam putusan MK yang juga merupakan hukum yang harus kita patuhi bahwa gugurnya sistem pra-peradilan. Ditambah lagi adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 pada poin 3 pada ruang pidana mengatakan bahwa ketika perkara pokok
sudah dimajukan disidangkan, Rapid walaupun ditolak tetap kok maju. Ini kan mengingkari logika hukum. Ketika dinyatakan tersangka tidak lagi sah, otomatis logika hukumnya terdakwa juga tidak sah, kan? Tapi dalam surat edaran itu perkara pokok tetap disidangkan. Ini mengingkari azas hukum. Mungkin perlu dicermati kembali oleh pihak Mahkamah Agung dalam surat edaran nomor 5 tahun 2021 itu. Sehingga dalam arti konsep trafik ini betul-betul bisa efektif